Oke ya, sekarang ini saya tunjukkan demo saya ya, menggunakan GNS3, tapi saya pakai router MikroTik ya. Saya pakai CHR-nya MikroTik ya. Berarti kan saya punya 3 ini ya. Saya punya 3 router ya. Yang di atas ini CHR1, CHR2, CHR3. Yang ini nggak usah kalian lihat ya, ini cuma untuk melakukan konfigurasi ke masing-masing aja. Yang dilihat yang dalam kotak ini aja. Nah, yang dilihat yang dalam kotak ini aja. Nah, berarti nanti router CHR1 itu punya ini ya, 10.0 ya. Yang di sini punya 20.0, di sini punya 30.0. Saya sudah nggak pakai episodic, saya pakai dinamik lah yang sudah ada toh. Jadi ini enggak ada ya. Saya udah pakai dinamik. Jadi di sini saya pasang di ACP, di sini saya pasang di ACP, saya pasang di ACP ya. Terus di sini saya kasih network ya 10 10 10 ya. Tapi 130. Kalau 10 10 0 130 berarti ini poin 1, ini poin 2. Ini 10 10 4 poin 130. Masih ingat ya, Samlat ya? Jangan lupa lo ya. Berarti ini kalau 4 ini 5 ini 6. Ya, ini 8 berarti ini 9 ini 10. Ya, jadi ini adalah 3 router ini saling terkoneksi. Nah, goals-nya apa? Goals-nya adalah nanti setiap router ini kan punya LAN, ini punya LAN-nya sendiri, ini punya LAN-nya sendiri, LAN sendiri ya. LAN-nya ini punyanya ya. Nanti LAN-LAN ini harus bisa saling connect ya, tapi menggunakan IP dynamic ya, menggunakan routing dynamic. Nah, dalam hal ini saya pakai USBF. Semua di sini saya pakai area 0 karena saya tidak banyak area. Saya pakai area 0. Sekarang saya start ya. Moga-moga kuat ya. Kita lihat nanti. Bagaimana saya cara melakukan konfigurasi untuk USBF-nya. Kita lihat yang ini aja ya. Yang CHR1, ini CHR2, ini CHR3. Ya. Tujuan kita nanti adalah bagaimana cara men-setup USBF, bagaimana cara melakukan konfigurasi USBF, bagaimana membuktikan bahwa routing table-nya sudah terbentuk melalui USBF. Ya. Nah, oke, sekarang setelah ini semua jalan, saya akses dari cloud di sini, dari laptop saya masuk ke JR1 aja. Ya. Oke, sekarang saya lihat dulu. Ini saya matiin dulu ya. Saya buka baru. Harusnya terlihat. Nah, ya. Ada cuma satu aja dulu sementara. Tidak apa-apa pakai ini dulu. Ya. Ini password kosong. Oke, ya. Berarti ini sekarang sudah masuk ke CHR saya yang pertama. Ya. Ini berarti kalau di GNS3 ini ya. Berarti Ether 2-nya connect ke 10, saya kasih nomor 10 poin, 10.1 ya. Terus Ether 3-nya itu 10 10 10 1 karena ini /30. Ether 4-nya ini berapa ini? 8 berarti sebelah ini nomor 10. 10 10 10 10. Ya, kita cek ya ini ya. Ether 2, Ether 3, Ether 4 IP address-nya apakah sudah betul saya settingnya. Di IP address. Nah, ya, berarti di Ether 3 sudah ada 10 10 1, betul ya? Ether 3 ini 10 10 10 1. Terus Ether 4 ini masuk Ether 4 10 10 10 8. 10 10 10 sorry. Kan D networknya 8 toh. /30 berarti ini 9 ini 10 10 10 10. Ether 4. Terus di Ether 2-nya
saya kasih 10.1. Ini 10.1. Nah, di sini saya aktifkan DHCP server di 10.1 sehingga nanti di sini sudah pasti dapat nomor IP dari Ether 2 ya. Kita lihat apakah IP DHCP server apakah sudah saya kasih, saya lupa ya. Nah, sudah betul ya. Jadi di Ether 2 sudah saya kasih DHCP server ya. Poolnya menggunakan pool yang ada di sini. Nah, berarti sekarang kalau saya gunakan ini ya, PC di sini. Tunggu ya. Nah, harusnya sudah saya save sih. Oh, sorry, IP. Nah, dapat ya. Dia dapat nomor 10254. Berarti dia sekarang sudah bisa ngeping ke routernya sendiri 192.168.10.1. Ya, dia sudah bisa ngeping. Jadi artinya di sini sekarang sudah bisa ngeping sini. Nah, beres. Secara IP beres. Sekarang bagaimana cara mengaktifkan OSPF-nya? Ya. Cara mengaktifkan OSPF-nya adalah dengan menu yang di sini ya. Pertama kita masuk dulu ke routing. Ya. Di routing, nah, OSPF. Ya. Nah, yang perlu dilakukan apa sih? Yang perlu dilakukan sebenarnya ya toh. Kamu cukup mengisi network-nya aja yang nempel di dia. Ya. Tapi nanti masalahnya adalah kalau network yang sudah kamu kasih, yang kamu definisikan seperti yang RIP itu, yang kamu definisikan di router itu, yang nempel di router itu apa? Nanti dengan sendirinya interface-nya akan aktif. Nah, tapi tidak apa-apa, gitu. Kita berangkat dari sini aja. Berarti yang saya gunakan mana sih? Yang saya gunakan OSPF nanti itu adalah interface ini OSPF-nya akan lewat sini, juga akan terima lewat Ether 4, Ether 3, dan hasilnya mestinya Ether 2 ini nggak perlu OSPF. Tapi tidak apa-apa, karena dia menginformasikan network di sini, maka di sini akan jadi linknya seperti linknya untuk OSPF juga. Jadi router ini akan mendefinisikan Ether ini sebagai Ethernya untuk OSPF. RIP juga begitu. Ya. Yang mana interface mana yang mau kamu gunakan untuk RIP kamu definisikan dulu. Ya. Oke. Nah, berarti dari sini akan timbul Ether 3 ini saya buat, Ether 4 saya buat. Nah, Ether 2 karena saya waktu kemarin nggak saya buat, dia akan buat sendiri. Karena apa? Karena network 192.168.10 ini saya masukkan. Saya masukkan sebagai network. Saya masukkan di sini. Nah, setelah nanti didesain apa ditentukan dulu Ethernet yang mau kamu gunakan apa, ya. Terus kemudian kamu masuk ke tab network. Tab network ini adalah masukkan network yang connect dengan dia yang mau kamu beritakan atau kamu advertise ke router yang lain. Nah, yang di sini, yang nempel di sini kan pasti 192.168.10.0 ini. Ya. Terus kemudian saya mengadvertise ini toh, karena ini kan connect ke 10.10.10.0 ya. Jadi 10.10.10.0 ini saya definisikan karena nempel di saya. Ini juga saya definisikan karena nempel di saya. Ya, 10.10.10.8/30. Nah, ini adalah network yang nempel di saya. Yang connected ke saya harus saya definisikan. Kalau kamu mendefinisikan network, tapi interface-nya belum terdefinisi, maka nanti OSPF akan membuatkan sendiri interface-nya itu, tapi dynamic. Dia akan meng-create sendiri. Ya, oke. Sekarang nanti kalau semua sudah kamu set yang sama, ya, ini mendefinisikan network ini mendefinisikan network ini, maka kamu bisa ngecek di neighbor-nya. Kalau semua sudah terjadi dan sudah betul, nah dia akan tahu bahwa nanti neighbor saya dalam hal ini adalah JR1.
Dia neighbor-nya adalah 20.1 ya, dan 10.10.6. Nah, ini ya. Nah, ini adalah neighbor-neighbor dia yang connect dengan dia. Nah, yang untuk non broadcast ini dan sebagainya nanti aja ya pada saat berjalan ya. Nah, ini LSA-nya apa aja yang dia kirim. Ini LSA yang dia kirim ya. Ada umurnya tuh. Ada umurnya ya. Ini LSA yang dia kirim. Nah, tipe yang dia kirim apa? Router, network, nah, ada semua ya. Jadi nanti ini aja kita sambil setelah kamu selesai kamu pelajari ya. Itu. Nah, nanti router 2 juga melakukan hal yang sama, router 3 kamu lakukan hal yang sama. Setelah nanti semua itu terjadi, kamu cek IP root-nya. Ini kita gedekan gimana sih? Nah, di IP root. Nah, kalau semua itu sudah benar, ya, artinya konfigurasi OSPF-nya sudah benar, maka kamu akan bisa melihat IP root. IP root-nya mana aja? Ya, LAN-LAN di semua router itu akan kelihatan. Contoh ini ya. Ini kan CHR1. Maka dia akan bisa melihat punyanya dia sendiri jelas. Yang CCC itu adalah yang connected dengan dia. Ya. Yang A itu aktif, D itu dynamic. Ya. Nah, berarti nanti ya, nanti dia akan membuat routing table untuk ke network tetangga. Contohnya yang pertama ini, ya, DAO, dynamic active. Nah, dia dapat dari OSPF. Berarti yang buat ini OSPF, bukan saya. Bukan statik, bukan saya yang buat. Ya. Dia akan tahu kalau mau menuju ke network 20, gitu, gateway-nya menuju ke 10.10.2. Coba kamu lihat ini. Kalau menuju ke 20 kan ini tuh, dia akan lewat 10.10.2 ini di sini. Dia akan lewat sini. Tapi kalau menuju ke 30, dia akan lewat Ether 4 ke 10.10.9. Dia akan ngelempar ke sini kalau menuju ke. Nah, dia tidak ngelempar ke sini, dia lempar ke sini. Ya. Demikian juga yang lain nanti bisa kamu cek. Ya. 10.10.4 dia lewat mana? 10.10.4 ke sini toh. Berarti dia lewat sini. Kalau ini connect dengan dia, jadi dia 10.10.4 dia akan lemparkan ke sini. Yes, sorry. Oh, 10.10.4 dia lempar ke 10.10.9, berarti dia lempar ke sini. Dia lewat bawah. Dia lewat sini. Ya. Terus areanya mana? Nah, areanya itu di OSPF. Ini kan hasilnya toh. Ini setelah terjadi hasilnya seperti ini. Ya, kalau dilihat di routing OSPF-nya tadi itu, nah, areanya. Nah, saya buat semuanya area 0. Ya. Pada saat saya definisi network, ya, ini saya masukkan ke area 0. Area backbone itu area 0. Ya. Kalau kamu buat area, silakan buat area baru di sini. Jadi kamu kalau mau buat area, ya, selain area backbone, misalkan aja di sini, area ya. Ini kan area backbone, harus ada, tidak boleh tidak ada. Kamu mau buat area baru, misalkan saya membuat area 1, gitu. Area ID-nya misalkan 0001, ini ID aja. Ya. Default-nya apa? Ya. NSSA itu apa, stop itu apa, nanti aja. Ya, nanti aja. Pilih default aja dulu. Ya. Oke, ini semua default aja dulu, kamu pilih apply, oke. Nah, berarti saya membuat area 1. Area 1 berarti apa? Area lain selain ini. Nanti mungkin ada saya buat router di sini, saya connect-kan di sini, ini saya masukkan area 1, ya. Saya connect di sini, berarti nanti interface yang menuju ke sini, ini ikut area 1. Jadi router itu, satu router akan ada 2 area, sebagian ikut area 0, sebagian ikut area 1. Nah, LSA-nya hanya berlaku di area 1 aja kalau misalkan itu terjadi. Nah, oke ya, itu tentang area. Terus kemudian pada saat membuat network tadi itu, diminta masuk area berapa.
Jadi misalkan saya tambah sekarang tambah network, yaitu misalkan berapa, nah areanya kan saya sudah buat area 1 toh, ya. Saya kasih network berapa, ini masuk area berapa, area 1 apa area backbone. Sudah bisa kamu masukkan areanya, ya. Ini enggak saya masukkan, oke. Terus apalagi yang perlu? Oh, nah tadi yang di IP route, ya toh, kita bisa lihat dia harganya berapa, metriknya berapa. Mana IP route, PQR, routing rib, mana routing rib. Atau di IP route ya? Saya lupa ya, IP route aja sebenarnya. Ya, di IP route. Nah, kamu bisa lihat di sini, ini all ya. Bentar ya. Nah, ini metriknya. Ini udah saya keluarkan metriknya ya. Jadi metrik di sini 20. Jadi untuk menuju network ini metriknya 20. Untuk menuju metrik ini metriknya 20. Kenapa kok 20? Nanti minggu depan saya kasihkan. Ini dia berdasarkan cost-nya. Ya. Cost-nya dari mana? Dari link-nya nanti. Ya. Karena setiap link itu punya cost. Default cost-nya dia itu adalah 10. Ya, berarti untuk menuju sana lewat dua router. Berarti ada 2 cost yang dia lalui. Tapi nanti cost-nya besok minggu depan aja. Yang sekarang kamu pakai dulu aja. Ini metrik yang saya ngomong tadi itu. Jadi untuk menuju network ini cost-nya 20. Untuk menuju network jadi sama cost-nya. Nah, karena memang jalurnya sama. Coba nanti kamu buat 4, kamu jangan buat 3. Ya. Ini yang saya buat kan 3. Nanti kamu jangan buat 3, kamu buat 4. 1, 2, 3, 4. Jadi dia bisa menentukan jalur terpendeknya dia untuk menuju ke satu network. Ini kan hampir sama semua. Ya. Jadi nanti PR-mu kamu buat 4 atau 5 menggunakan OSPF. Terus nanti sebelumnya kamu gunakan RIP yang seperti yang minggu lalu. Ya, pakai RIP. RIP juga sama seperti itu. Sama. Jadi tentukan dulu IP-IP-nya dengan benar, terus kemudian masukkan network-nya, masukkan interface-nya. Nah, bedanya cuma di mana? Ya tadi itu di topologi di metodologi dia. Kalau ini pakai distance vector, ya nanti ada metriknya itu pakai cost. Nanti yang di RIP metriknya pakai hub. Nanti bisa kita lihat, kita bandingkan nanti. Ya wis, itu dulu. Jadi nanti sudah kelihatan semua, berarti nanti ini bisa ngeping ke sini, ini bisa ngeping ke sini. Kita buktikan ya. Tadi itu. Berarti harusnya dia bisa ngeping karena ini sudah connect semua, harusnya bisa ngeping ke PC2. PC2 itu 20.254. 20.254. Harusnya sudah bisa. Nah, belum bisa. Dapat nomor IP berapa ini? Bentar, saya cek. PC3 saya cek. Sekalian wes. Oh, belum dapat Dora. Doranya belum dapat. IP Nah, sekarang baru dapat IP dia. Tadi kan belum dapat. Nah, dapat 30.254 oh PC3. Kalau PC2 harusnya dapat 20.254 IP. Nah, dapat 20.254 ya. Maka kalau ini saya sudah begitu, saya bisa melakukan ping dari sini. Ya. Jalan 30. Jalan. Ya. Nah, kalau dari sini ke 10.25 ya pasti bisa. Karena sudah bisa toh. Ya pasti bisa. Ya.
Oke, jadi nanti kamu buat ya 4 atau 5 minimal 4 lah, 4 atau 5 ya. Kalau bisa satu gunakan image punyanya Cisco ya. Satu gunakan image punya Cisco ya. Komennya sama seperti yang kemarin itu ya, router ya. Pada saat configuration terminal itu router RIP version 2, network-nya apa, sama persis. Nah, yang mikrotik dengan cara begitu. Jadi tambahkan 2 ini, semua ini router mikrotik, 2 atau 1 punyanya Cisco, supaya nggak terlalu berat. Ya, jumlahnya pokoknya routernya 4. Ada mikrotiknya, ada Cisco-nya, jalankan OSPF semua, terus kemudian kamu save, ya, terus kamu jalankan lagi untuk RIP versi 2 semua. Supaya kamu bisa bedakan perbandingannya apa. Ya. Ya nanti setelah untuk bahan UTS juga ini. Jadi nanti supaya UTS-nya banyak gitu ya. Oke, itu dulu ya, setelah yang tanya jawab.